Malah ini kita bersyukur dia senang ini keliling ini. Oh, bersyukur? Bersyukur lah. Kenapa Bang? Dia mengingatkan kader-kader PDI Perjuangan contoh soal ini dia pengkhianat itu. Kunjungan Jokowi ini terus terang hati kecil dari orang-orang PDI senang juga. Yang mana lah tampangnya yang mengkhianati Mega itu. Malah sekarang PDI juga harus bertanggung jawab. Bagaimana Jokowi ini selama 10 tahun. Apa saja kesalahan-kesalahan yang dia bikin, PDI mesti gak bisa cuci tangan. Wah. Dia pamerkan ke seluruh rakyat Indonesia sekarang, ini aku loh, lagi masalah ijazahku gitu. Ini loh kartu anggotaku PDI Perjuangan. Aku keluar dari PDI Perjuangan. Waduh, cantik sekali. Sebenarnya kita mesti keluar miliar-miliar ini supaya dia lakukan itu. Ini kita kagak keluar duit. Ini partai-partai ideologi. Orang keluar dari Golkar jadi Nasdem. Orang keluar jadi Gerindra. PDI Perjuangan nggak ada. Orang keluar ke laut. Ada nggak sih sampai hari ini orang-orang yang di PDI Perjuangan masih menjadi pendukung dia? Ini karena dia berkuasa cukup lama loh Bang, 10 tahun. Ya. Jadi apalagi nanti mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, PDI Perjuangan juga harus ikut bertanggung jawab. Kembali lagi di podcast Keadilan TV. Kali ini saya ditemani oleh redaktur senior Bang Darman. Halo Bang. Halo Jerry. Selamat Hari Pancasila. Selamat Hari Pancasila. Wah, 1 Juni 2026 kemarin kita merayakan Hari Pancasila. Dan langsung aja kali ini kita spesial nih Bang Darman. Siap. Akan kembali belajar tentang politik. Belajar tentang edukasi politik khususnya buat anak-anak muda di sana yang mungkin melek politik. Langsung bersama kita bilang pakarnya nih Bang. Karena beliau ini sudah mengarungi 8 presiden Indonesia. Luar biasa Legend ya, perjalanan panjang ya. Bersama poli senior dari PDI Perjuangan Bang Panda Nababan. Mereka Bang. Mereka. Selamat Hari Pancasila. Pancasila. Artinya ini ada kamus berjalan soal sejarah Republik ini. Luar biasa. Termasuk bagaimana PDI Perjuangan menjadi partai besar. Iya. Tapi sebelum ke situ, Pancasila Bang, masih pentingkah itu kita untuk maknai dalam kehidupan kita sehari-hari ini Bang? Itu bukan pertanyaan lagi. Itu roh, jiwa dan roh jiwa dan motor daripada kehidupan berpolitik. Bukan engine-nya saja, bukan mesinnya saja. Dia punya bahan bakarnya. Artinya tanpa sila-sila itu, saya nggak bisa bayangkan Indonesia ini jadi apa. Tanpa 5 sila itu. Itu bukan pertanyaan lagi. Sudah keharusan, kewajiban melaksanakan sila-sila itu. Kalau mau jadi bangsa yang teguh, bangsa yang kuat gitu loh. Harus terus ada. Iya. Di jiwa kita. Itulah yang mengikat kita. Itulah yang membuat kita bersatu. Itulah yang menjadi menjadi penyemangat motor. Dia mengajarkan persatuan, mengajarkan keagamaan, moralitas. Tapi dalam berpolitik kan kadang moralitas ini ambruk Bang. Abang mengalami sendiri bagaimana orang-orang yang berkhianat kepada PDI Perjuangan, kepada Ibu Megawati. Langsung temanya langsung pengkhianatan. Ini paten sekali. Dan itu kita nggak usah berteori-teori, fakta sejarah. Mereka yang berkhianat itu mendapat bagiannya, mendapat hasilnya gitu loh. Belum ada tercatat dalam sejarah Partai PDI Perjuangan yang berkhianat kepada Megawati bisa sukses, bisa survive. Kebalikannya yang terjadi. Banyak contoh. Tanpa mendiskreditkan orangnya, tanpa tidak menghormati orangnya, tapi ini fakta, gitu loh. Kurang apa dulu? Namanya Laksamana Soekardi.
dekatnya dengan Mega. Kurang apa dia dikasih sebagai Menteri BUMN. Iya. Bagaimana Arifin Panegoro yang mendapat banyak fasilitas dan sumber-sumber minyak segala macam. Dan orang yang cukup kaya raya. Dan DPP, ketua DPP PDI Perjuangan lagi. Sama dengan Laksamana. Tapi begitu mereka berkhianat meninggalkan Mega, karier politiknya lihatlah. Gitu loh. Padahal mereka sendiri udah membuat partai baru itu yang Bang, yang pecahan PDI itu. Oh iya, iya. Nyatanya Apa itu partainya? Partai Penegak Demokrasi Indonesia. Partai Indonesia Pembaruan. Oh, Partai Indonesia PDP. Pembaruan. PDP. Iya. Partainya pun nggak kedengaran sampai sekarang, udah Iya. hilang. Bahkan jauh sebelum itu Bang, ada satu peristiwa di tahun 99, bekas orang PDI Budi Harjono kan mendirikan partai juga ikut pemilu. Nyatanya anjlok. Iya. Jadi tadi contoh Budi Harjono itu, Pak Kutip, itu bukti nyata perjalanan sejarah bagaimana mereka yang mengandalkan kekuatan kepada militer, gitu loh, kepada tentara. Jadi di backup oleh tentara, didukung oleh militer, kemudian mereka hancur, gitu loh. Itu Budi Harjono terkenal itu, bagaimana Kodam membackup dia, bagaimana Mabes TNI membantu dia, gitu loh. Artinya pengkhianatan ini kan bukan hanya datang dari tubuh PDI sendiri Bang kan. Ya. Dari faktor eksternal juga kan ada juga pengkhianatan yang terjadi. Iya. Abang bisa cerita itu soal bagaimana Sukolilo, bagaimana TNI ABRI di masa itu terlibat dalam kongres PDIP di sana. Itu secara spektakuler itu di Sukolilo kelihatan bagaimana Megawati yang tampil menjadi calon ketua umum, dan kebetulan saya ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan Megawati periode itu. Sayalah ketuanya, sayalah yang mengendalikan di lapangan semuanya untuk memenangkan Mega, gitu loh. Tim Garuda kalau nggak salah, Iya. di buku Iya. abang itu ada. Iya. Oke. Di bukuku ada itu. Yang mau kenapa saya ingatkan kembali ini bahwa mereka yang berusaha berkonsolidasi untuk satu hal yang negatif itu sia-sia, gitu loh. Motivasi mereka kali itu apa sih Bang? Apa ya? Motivasi mereka para yang berkhianat waktu Motivasi kejadian ini? itu banyak bisa tidak suka dengan Megawati. Oke. Mau merebut Bahkan ada kekuasaan. juga yang tidak suka perempuan. Ada apa perempuan mimpin kita? Ya kan? Kemudian kenapa sih mesti anak Soekarno? Kenapa sih apa Soekarno? Gitu loh. Banyak macam-macam variasi ketidaksenangan itu, gitu loh. Dibikin akumulatif lah itu, di kadang-kadang dijahit lah itu, kemudian diformulasikan lah itu dengan kekuatan tentara, gitu loh. Sosial politik tentara, sospolnya. Sospol inilah engine mengapakan menerjemahkan operasional pengkhianatan itu, gitu loh. Dengan kejadian ini kan di tahun 2000 awal ya, Bang Darman, soal Roy BP Janis dan juga Arifin Panegoro ini. Artinya PDIP sudah banyak makan asam garam Ya. soal dinamika mendapat gempuran pengkhianatan. Jadi iya, sama dengan perjalanan ini di mata saya, karena saya tanpa mengutip pendapat orang lain dalam perjalanan sejarah partai dan sebagainya, yang paling saya rasakan pengkhianatan yang dilakukan Jokowi. Dia bersama saya sama-sama merintis satu daerah, terutama Sumatera Utara, biar mendukung dia, ya. Dan bagaimana dia jam 4, jam 5 pagi subuh datang dari Aceh jalan darat di rumahku. Kemudian saya kasih makan dia dengan rombongannya semua. Kemudian besoknya keliling kota Medan, ke daerah-daerah di Medan untuk mengkampanyekan dia, menjelaskan dia. Jadi tidak lagi berteori-teori, fight, betul-betul fight untuk kemenangan dia, gitu loh. Dan jadi yang mau saya gambarkan, orang ini pun
yang saya alami berkhianat. Ya, ya, ya. Dan lebih sakit lagi, dan yang lebih sakit lagi, aku sendiri yang terlibat karena saya diminta dia supaya meyakinkan Megawati, meyakinkan Puan Maharani supaya mendukung Jokowi. Itu Jokowi ngomong ke saya. Mendukung Ganjar Pranowo, Bang. Iya. Di pemilu 2024 Iya, itu Jokowi juga mengapakan saya. Iya. Mas Panda, nanti yakinkan ibu biar milih Ganjar. Iya. Mas Panda, yakinkan ibu biar Ganjar yang jadi ini. Itu dia ngomong ke saya. Persis seperti ini kalimatnya, Bang. Kalimatnya seperti itu. Ke Abang langsung. Iya. Oke, apa reaksi Dan Abang bukan langsung? sekali dua kali. Saya lakukan. Maka kadang-kadang Mega itu sampai kesal ke saya. Kau kenal apa sih? Bagaimana sih kau bela-bela Jokowi terus? Ngomong, itu terucap dari Mega tuh. Malah di depan seluruh ketua DPD se-Indonesia. Di puncak waktu kita ada pertemuan. Apa yang di benak Abang ketika Jokowi itu berkali-kali meminta Abang minta dukungan ke Bu Megawati agar dukung Saya Ganjar? waktu itu lihat bagaimana dia di Solo, mimpin Solo. Dia kan termasuk cover story dari 8 wali kota kepala daerah yang dianggap sukses oleh majalah Tempo. Baik. Waktu itu. Dan saya juga waktu itu mendatangi dia di sana. Melihat bagaimana dia bernegosiasi dengan rakyat cukup lama, berbulan-bulan. Dan dia kasih waktu. Hanya mau memindahkan pasar. Iya. Gitu loh. Di situ boleh juga cara dia ini pendekatannya. Tidak dengan polisi Pamong Praja, tidak pakai pentungan gitu loh. Oke. Itu lesson one pertama aku dengan dia. Gitu loh. Nah, kemudian dalam perjalanan selanjutnya, dia datang ke Medan, ke tempatku. Dia di Jakarta ini banyak diskusi dengan aku dan segala macam. Nah, disitulah kemudian, wah, saya termasuk orang yang mendukung dia. Mengkampanyekan dia. Dialah calon kuat untuk gubernur DKI. Dialah calon kuat untuk presiden. Itu ceritanya. Dan Abang di masa Pilpres 2014 periode pertama campaign sebagai presiden Pak Jokowi, Abang yang pertama kali menemani Pak Jokowi keliling kan? Iya, iya. Ini biar mungkin Dan, banyak yang belum tahu. saya juga yang waktu itu orang PDI satu pun tidak ada waktu itu yang ngomong. Terutama saya pimpinan ketua umum, ketua dari DPD PDI Sumatera Jakarta. Utara waktu itu. Saya naik ke podium di depan seluruh peserta Rakernas, saya deklarasikan calon presiden Republik Indonesia 2000 berapa itu? 2014 2019. 2014 2019. Jokowi. Aku lihat dari podium dia tersipu-sipu dia. Mega mukanya merah. Kok kurang ajar pandai mendahului kayak gitu loh. Wah, aku lihat dari podium itu. Aku lihat tuh. Sampai Abang nanya kan apa posisi Jokowi saat itu di partai kan? Iya. Jadi waktu itu dia di sebelahku duduk. Sebagai apa? Di PD. Dia buka badge dia. Wakil ketua DPD Sumatera Utara. PDI Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wakil ketua DPD. Ya aku ketua DPD. Karena ranking gua masih ini. Masih di atas. Sampai gue godain dia. Aku ketua Sumatera Utara, saya bilang. Nah, dia ketua DPD. Nah, terakhir setelah dia keluar itu seharusnya dia kembalikan itu kartu. Iya. Kartu ini dia kembalikan. anggota. Iya. Ada tata krama lah. Tapi sampai sekarang belum, Bang. Iya, sampai sekarang. Ya, tapi dia udah dipecat. Hmm. Kalau istilah Dewan Kehormatan dia sudah dipecat. Maknanya apa itu Bang? Kalau belum mengembalikan kartu anggota menurut Bang Wanda? Itu kan tanda pengakuan psikologis sudah saya tidak mau lagi. Iya kan? Iya kan? Itu tata keramanya aja, etikanya. Abang udah kita lihat Bang Panda membawa kamus besar bahasa Indonesia. Kita dalam tema pengkhianatan. Kenapa Bang bawa kamus ini Bang? Saya bawa kamus ini supaya membantu pemahaman pemirsa maupun saya sendiri
terhadap pengkhianatan. Saya mau melihat di kamus karena inilah menjadi acuan dalam berbahasa Indonesia yang baik. Apa sebenarnya pengkhianatan itu? Nah, di kamus dikatakan khianat itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan amanat. Perbuatan tidak setia, perbuatan tipu daya, perbuatan pengingkaran janji. Nah, kalau saya kutip di sini, perbuatan yang bertentangan dengan amanat, amanat yang diberikan oleh partai PDI Perjuangan kepada seluruh jajaran PDI Perjuangan, baik dari pimpinan anak cabang sampai ke ketua umum Megawati, itu amanatnya jelas. Apa itu? Mendukung Jokowi menjadi calon presiden. Iya. Ya, mendukung Jokowi JK waktu. jadi Iya. calon presiden. Iya. Dan kemudian di 2019. dalam itu 2014. Ya. 2014, 2019. 2019. Jokowi sendiri secara intensif meminta saya supaya tetap menjaga bagaimana Ibu Megawati dan kemudian Puan Maharani mendukung Ganjar menjadi calon presiden. Itu berkali-kali Megawati minta aku. Mas Panda ngomong sama Ibu ya, Ganjar calon kita. Mas Panda sampaikan ke Ibu, ke Puan juga bahwa Ganjar ini kita. Dan itu saya lakukan. Bahkan sering-sering menyebalkan sama Ibu. Apa sih hubungan kau Panda kok ngebela-bela betul Jokowi gitu loh. Ya. Kok mesti Jokowi gitu loh. Sampai ke situ reaksi daripada. Dan saya pikir Jokowi tahu ini. Yang saya sampaikan ini dan dia dengar ini, dia menjadi menyegarkan ingatan dia bagaimana dia meminta saya, meminta aku loh. Itu untuk ini kan Bang, untuk Pilpres 2024 sampai 2029 kan? Iya. Di periode sebelumnya itu kan Abang juga udah banyak membantu Jokowi bagaimana agar semua program ini tercapai. Abang sering ketemu di istana dan segala macam itu. Iya. Pengkhianatan yang kita bicarakan hari ini kan sebenarnya mulai dari awal-awal 2003, 2004 ketika Presiden Jokowi saat itu masih berkuasa, dia beralih diam-diam untuk mendukung Prabowo kan di situ. Itu periode kedua. Di periode kedua, Iya. di akhir periode kedua. Iya. Padahal Abang sering cerita bahwa dia udah ngasih kode dengan rambut putih. Iya. Faktanya kan diingkari juga. Ya, dan juga di sini tidak setia. Megawati di samping dia berdiri di podium, itu Megawati terang mengatakan harus setia kepada keputusan kita ini, gitu loh. Dan semua gegap gempita, ribuan masa waktu itu gegap gempita meneriakan hidup Ganjar calon presiden. Itu terang benderang gitu loh. Nah, rupanya di kamus ini adalah di sini bertentangan dengan amanat, perbuatan tidak setia, perbuatan tipu daya, perbuatan pengingkaran janji. Ini yang paling buntutnya ini yang bikin aku tercengang, perbuatan pengingkaran janji. Iya. Karena waktu itu berjanji. Dan konsekuensi melanggar janji dikeluarkan dari partai. Itu diucapkan Mega tuh. Keluar. Kalau tidak setia kepada janji yang sudah disepakati, keluar. Dan Jokowi dengar itu. Di samping Jokowi itu Megawati berdiri, berteriak itu gitu loh. Jadi tanpa mencampur adukan dendam, kebencian, rasa marah, berdasarkan dari kamus bahasa Indonesia, khianat atau pengkhianat, itu definisinya. Iya. Kan itu maksudnya, betul. Pak. Iya, benar. Satu hal yang luar biasa, identitas Jokowi ini sebagai orang PDIP kan itu udah dibina sejak lama Bang. Iya.
Abang tahu bagaimana perjuangan Megawati membesarkan partai ini. Abang tahu bagaimana Megawati mengorbankan hidupnya untuk melanjutkan cita-cita bapaknya. Tiba-tiba ada sosok yang datang yang dibina oleh PDI Perjuangan sejak awal, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden 2 periode. Dia merasa lebih besar dari PDIP. Padahal partai PDIP yang besar inilah yang menuntun dia menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Menjadi orang besar. Iya. Mendapat kekuasaan. Mendapat menikmati kekuasaan. Gimana abang melihat kelakuan seperti ini? Bukan bagaimana mulai, itu yang lebih tragis dan menyedihkan. Ini sudah menyangkut soal moralitas, tidak terbayang. Saya sendiri yang mendampingi dia betul-betul tidak terbayang akan kejadian itu. Jadi ada juga beberapa hubunganku yang sangat khusus dengan Jokowi. Sewaktu Jokowi ziarah ke kuburan istriku, itu waktu itu Luhut Panjaitan mengatakan ke saya, hebat kau Pandaya. Jokowi 2 kali ke Lagu Boti, ke kampung dia, kampung halaman dia, tidak ziarah ke tempat orang tuaku. Ini ke tempatmu sekali aja ziarah, sekali aja datang, udah ziarah. Ya bedalah kita 2, aku bilang sama Luhut, bedalah kita. Apa perbedaannya? Luhut kan pembantunya Jokowi, nah saya temannya. Wah, loh ini beda lah kita. Beda kelas ya. Beda lah. Mau disamain gimana? Kenapa dikomplain bahwa ke dia tidak ziarah kok ke Panda ziarah? Gitu loh. Nah, dengan perbuatan dia berkhianat ini, tiba-tiba dengan peristiwa yang terjadi sekarang, saya kok tiba-tiba mendapat satu surprise. Kegembiraan apa? Jokowi mau keliling. Jokowi mau keliling ke daerah. Saya kagum. Dia mau menampakkan dirinya kepada masa PDI atau ke dunia luar. Bahwa ini loh yang berkhianat kepada Mega bisa survive. itu yang ku tangkap. Maka saya hati kecilku, wah boleh juga ini. Jadi dia sudah berkhianat kepada Megawati, berkhianat kepada partai, ya kan? Masih punya kemampuan, masih punya nyali, menunjukkan dirinya. Aku kagum. Jadi beberapa pengamat politik kan bilang dengan safari politiknya Jokowi ini turun gunung. Seolah-olah dia suhu nih Bang. Iya betul. Dia ada beberapa mengkomentari ini turun gunung, gitu kan? Dalam dunia persilatan udah bukan main ini. Gingkang ini, pakai gingkang luekang. Lompat dari puncak gunung ke puncak gunung. Itu gingkang itu. Pakai gingkang gitu. Nah, kemudian juga yang perlu juga saya pelajari, karakteristik atau perilaku perbuatan yang begitu, itu bisa dia lakukan dengan sangat tenang, bisa dia lakukan dengan seperti tidak ada rasa bersalah, ya kan? Nah, saya sendiri secara pribadi dengan Jokowi yang meminta bagaimana saya ikut mempererat dia dengan Mega, lebih mendekatkan dia dengan Mega, supaya saya membicarakan hal-hal yang penting yang dia tidak bisa bicarakan, itu menjadi kenangan tersendiri buat saya, gitu loh. Jadi kalau ada terjadi pengkhianatan begini, saya lebih merasa tertusuk, karena aku anggap dia friendku, karena aku anggap dia sahabatku, gitu loh. Dan kemudian aku bahkan beberapa kali memberikan pembelajaran ke dia. Dan terus terang aja hampir seluruh tokoh politik yang ada di Indonesia ini yang aku kenal puluhan tahun, informasi tentang mereka saya kasih Jokowi. Siapa itu Surya Paloh? Siapa itu Yusuf Kalla? Siapa itu Luhut? Siapa itu? Aku kasih. Maka aku berhari-hari
sama dia, ngobrol sama dia di istana. Aku ceritakan itu dengan harapan temanku ini mendapat informasi yang lengkap lah. Dapat inilah, dan dia sangat berterima kasih sama saya. Termasuk slogan hidup abang ya, abang pernah cerita tentang yang jadi slogan juga, jujur, peduli, cerdas. Oh iya, saya kasih tahu. Dia nanya aku itu kenapa ada di apa, aku sering ini jujur, peduli, cerdas. Saya bilang kalau jujur itu dipercaya, sangat dipercaya kalau orang yang jujur. Peduli, orang yang sangat care, sangat peduli terhadap orang di sekitar. Peduli orang miskin, peduli orang apa terlantar, peduli nganggur, peduli. Dan kemudian cerdas. Tidak usah S1, S2, S3, tapi dia bisa pecahkan persoalan. Itu orang-orang cerdas. Dia catatin. Aku yang terus terang aja kagum sama dia, rajinnya mencatat. Rajin mencatat. Pernah tertunda pembicaraan kami karena bloknote nggak ada. So segitu ya? Iya, sampai cari dulu. Nggak mau terlewat dia Nggak mau. poin-poin itu. Iya, dicatatnya. Itu mengakan saya. Jadi dengan saya runtut ikuti dia begitu, tiba-tiba waktu ketemu di Kertapi apa itu MRT sampai ke FX Senayan yang makan. ketemu di sana itu, waktu Prabowo mengenalkan aku, menurut Prabowo aku mau kenalkan dulu kepada Presiden Jokowi bahwa kita dua teman baik, teman akrab. Terus aku polos-polos saja, iya, diseretnya aku ke dekat Jokowi. Yang Jokowi sambil makan waktu itu, berhenti makan, dia berdiri menyambut kami dua dengan Prabowo. Pak Presiden, ini Pak Panda teman akrabku, katakan ini, ya. Nah kepada mereka berdua, saya katakan sambil saya colek dadanya Prabowo, saya colek dadanya Jokowi. Kalian dua serius loh. Iya, koalisi kalian berdua ini kok namanya serius kalian gitu. Walaupun aku sendiri belum tanya Mega bagaimana yang dua ini gitu loh. Itu bayangin tuh kapan saya itu. Tapi kemudian aku tanya Mega gitu loh. Artinya bagaimana itu dibicarain Prabowo enggak Enggak kata Ibu Mega. Enggak dibicarain, diomongin enggak. Ya kita lihat aja lah Panda katakan. Gitu loh, kita lihatlah katanya. Jadi aku nggak intens lagi ke Mega soal mereka berdua. Tapi pada waktu itu mereka dua ini bisa bersaksi. Aku minta mereka dua serius. Bahkan ku tanya, yang menjaga proses kalian berdua ini siapa? Aku bilang gitu. Yang menjaga siapa? Dia kasih tahu Budi Gunawan dan Pramono Anung. Siapa yang paling loyal? Ya mereka berdua lah, kata Jokowi. Yang menjaga hubungan ini tetap berjalan dengan baik siapa? Budi Gunawan dan Pramono Anung. Jadi yang dalam manuver yang begitu cepat peralihan dari mendukung Ganjar. Jokowi yang semula kepada Ganjar dan kemudian ke Prabowo, buat Mega sendiri tidak ada kesan, tidak ada kemudian menjadi catatan tersendiri hubungan Mega dengan Prabowo, gitu loh. Hubungan Mega dan Prabowo ya punya porsi tersendiri, gitu loh. Tidak mengganggu hubungan mereka berdua. Itu kedewasaan politik yang tinggi. Gitu loh, itu harus diakui. Jadi hubungan Prabowo dengan Mega itu tidak punya dampak sampingan sehingga benci terhadap Jokowi. Enggak. Dan sepertinya terbukti dengan beberapa agenda kenegaraan, termasuk yang terakhir Pancasila ini, terlihat begitu akrabnya Bu Mega dan Pak Prabowo. Iya, dan nggak ada akibat daripada persaingan pertikaian direbut Prabowo Jokowi bisa ditarik ke itu tidak berpengaruh walaupun anaknya diambil gitu loh. Itu butuh pengalaman
politik kelas dewa itu. Iya betul ya. Bu Megawati. Iya, Nggak sembarang gitu. itu bukan main tuh. Jadi sangat wajar kalau kemarin di pidato di DPR itu Presiden Prabowo memuji Megawati, memuji PDI Perjuangan dalam sikap politiknya. Ya. Ucapan terima kasih pula. Iya. Dan itu terus terang ini juga bagus diapakan. Ini juga soal karakter, moralitas gitu loh. Mega itu betul-betul menunjukkan dia berpartai, berpolitik dengan penuh karakter. Gitu loh. Apa karakternya? Apa tata keramanya? Ya itu tadi. Yang sebenarnya yang kikuk mau bertemu dengan Mega itu Jokowi. Iya kalau saya lihat orang dulu aja gak ada masalah, gak ada apa, dia mengandalkan saya berkomunikasi. Dia ada meminta perubahan menteri, dia ada membicara perubahan satu kebijakan. Kenapa belum diputuskan? Mas Panda bicara dulu sama ibu. Mas Panda bicara dulu sama ibu. Itu bayangkan tuh. Apalagi ada kasus yang lebih besar lagi. Iya kan? Iya. Itu bisa bayangkan. Tadi itu bicara soal kedewasaan politik, hubungan Bu Mega dan Jokowi dengan segala dinamika perseteruan di Pilpres lalu tidak merubah keakraban antara dua tokoh ini, Bu Mega dan Pak Prabowo. Iya. Yang jadi pertanyaan, Pak Prabowo dan Pak Jokowi kita nggak tahu lah Pak ya. Urusan orang berdua lah. Iya. Ya bisa aja dalam hatinya Prabowo Mega aja bisa dia tipu. Kapan pula aku ditipu kan? Loh kita manusiawi loh. Iya kan? Dia kan telak di depan mata dia dilihatnya Megawati bisa ditipu sama Jokowi. Paling sedikit kan hati kecil. Kapan lah dia tipu aku ini gitu. Loh, iya dong. Itu manusiawi biasa. Episode keberapa lah ini nanti aku kena ini gitu Bang ya. Maka waktu itu karena aku terus terang terbayang jangan sampai ada pengkhianatan mereka itu, maka aku tanya sama Jokowi, siapa yang menjaga proses ini? Siapa yang menjaga? Disebutlah dua nama tadi ya. Budi Gunawan sama Pramono. Iya kan? Nah waktu renggang hubungan itu prosesnya tidak jalan, Muldoko waktu itu kepala staf kepresidenan ngomong bahwa masih ada teman kita yang bisa berkomunikasi dengan Prabowo melalui Hasim. Siapa itu? Panda Nambaban. Gitu loh. Itu yang kemudian si Yasona Lawli habis rapat itu nelpon aku. Dia hadir di rapat Polkam, dia ikut. Siapa juga nelpon aku. Si Cahyo Kumolo. Bang, abang emang ikut itu dalam prosesnya Pak Prabowo sama. Kenapa? Tadi disebut di sidang kabinet. Sidang kabinet. Besoknya aku datang ke Muldoko. Aku bilang Pak Muldoko, kenapa namaku disebut? Disebut nama aku. Aku kan silent, aku bilang gitu. Aku lihat udah lesu Mas Panda, supaya bersemangat aku bocorin itu ke dia. Itu dalam rangka agenda rekonsiliasi. Agenda rekonsiliasi menyatukan. Iya. Jadi yang saya ceritakan masih Muldoko masih hidup. Yasona Lawli, gitu loh. Iya. Ini tokoh-tokoh tadi kalau nonton diskusi kita ini Bang. Iya, benar itu fakta sejarah nggak terelakkan itu. Kalau nggak ada Bang Panda nggak jadi nih rekonsiliasi. Iya. Jadi waktu itu kita secara dewasa bisa menempatkan proporsional. Iya. Gitu loh. Dengan begitu mencekamnya pandemi kala itu. Iya. Dan bayangkan di rapat itu, aku bilang Pak Muldoko, ada apa nama aku dibawa-bawa? Suasananya sudah lesu. Tak punya semangat, tak punya harapan. Buntu. Maka aku yakinkan ada di antara kita yang sudah siapa Panda Nambaban udah ketemu dengan Hasim. Hasim ini sangat dia begitu, udah ketemu dengan Hasim. Hasim ini sangat berpengaruh terhadap Prabowo katanya. Dan abang pun tanpa mikir panjang menyetujui rencana itu. Iya, apanya? Tanpa pikir panjang menyetujui rencana itu. Iya. Jadi, penyatuan itu. Iya, jadi
enak itu masih kayak baru terjadi kemarin ini semua peristiwa ini, gitu loh. Baru terjadi kemarin, gitu loh. Nah maka itu apa itu tokoh-tokohnya masih sehat-sehat, atmosfernya masih terasa ya. Bukan, ini ada pepatah Batak yang mengatakan pendeknya kaki bohong. Oh. Pendek dopak nih gabus gitu loh. Iya. Jadi kayak gini, kayak gabusnya Jokowi gampang terjengkal. Gabus itu artinya bohong. Bohong. Gampang terjengkal. Jadi kayak yang kita ceritakan ini kayak baru terjadi bulan lalu. Gitu loh. Tokonya juga masih sehat-sehat ya, mau cerita. Masih segar diingatan. Masih segar diingatan. Iya. Pertanyaan agak sensitif ya Bang Darman, izin ya Bang Panda. Pengkhianatan. Bang Panda kan di beberapa kali kesempatan sering bicarakan bahwa yang keluar dari PDIP itu membuktikan tidak akan pernah berhasil untuk membuat kapal baru, kendaraan baru. Apakah benar menurut Bang Panda ketika seseorang kader yang dulu di PDIP dan sekarang berkhianat, itu juga berkhianat kepada, maaf ya Bang, ada namanya Tua Soekarno. Seperti apa Bang ngelihatnya? Jadi gini, kalau ditarik memang PD ini nafasnya, jantungnya, dan kemudian kehidupannya tidak bisa lepas daripada Soekarnoisme, dari Soekarno gitu loh. Bukan saja karena Megawati itu anaknya Soekarno, memang konsep dasarnya, filsafatnya, dan kemudian azasnya memang Soekarnois. Founding father kita juga. Iya, Soekarnois gitu loh. Oke. Nah, dalam perjalanan konteks sejarah kalau kita mau belajar, yang berkhianat kepada Soekarno ini itu bukan main-main. Jadi ambil salah satu contoh, saya masih diingat cerita Prabowo itu. Apa pesan terakhir dari bapaknya Sumitro yang disampaikan melalui Hasim, adiknya, kata Prabowo. Kenapa ya di hidupku, yang dia sesali selama hidup Sumitro, dia bilang, kenapa aku jauh dari Soekarno. Itu pengakuan yang mengharukan Prabowo itu. Prabowo cerita ke saya. Itu aja yang disesali dalam hidupnya. Kenapa aku jauh dari Soekarno. Nah ini terlambat diapakan oleh Mitro. Bahwa dia sendiri, Soekarno sendiri sudah memang melekat sama dia, ada Tua. Melekat sama dia ini karena dialah yang dapat diberikan Tuhan kesempatan melahirkan Pancasila. Dialah diberikan kesempatan untuk membacakan proklamasi. Gitu loh. Jadi bukan mau mengkultuskan atau menggede-gedekan atau apa, dia fakta. Fakta. Yang menulis di penjara, yang membuat buku di bawah bendera revolusi segala macam, itu fakta. Gitu loh. Baik. Jadi hal-hal seperti ini bangsa ini sangat bersyukur sekali. Maka bukan mau polemik, bukan mau kejauh apa nih. Jadi ini bicara peradaban. Karena itulah ada Tuah. Tuah itu yang ajaran atau nasihat-nasihat yang menjadi light star, menjadi petunjuk kehidupan. Itu yang dikatakannya Tuah. Soekarno ini punya Tuah gitu loh. Nah itu bisa kelihatan. Apa kelihatannya wujudnya? Ya Indonesia. Dari Sabang dan Merauke. Itu Tuah Soekarno. Bisa merdeka dan segala itu Tuah Soekarno. Tidak mau dijajah, melakukan perlawanan dengan bambu runcing aja, itu Tuah Soekarno. Nah, bukan mengkultuskan keluarga Soekarno, Megawati dan segala. Mega itu menggendong, Megawati itu juga membopong, Megawati itu membawa Tuah Soekarno. Dan sudah teruji orang yang menghantam Mega nggak bisa sukses, nggak bisa berhasil. Apalagi mengkhianati dia. Nah, kembali ke soal pengkhianatan ini Bang, kan tadi ada pengkhianat dari tubuh PDI Perjuangan sendiri. Ada juga pengkhianatan di luar partai.
katakanlah peristiwa tahun 99 ketika PDI Perjuangan memenangkan pemilu, di situ kan juga terjadi konflik-konflik di MPR. Amin Rais sempat membuat poros tengah dan menyebut perempuan nggak bisa jadi presiden waktu itu. Di situ abang pernah cerita soal curhatan Ibu Megawati tengah malam soal pengkhianatan. Seperti apa bang itu? Jadi secara kejiwaan terus terang aja sangat terpukul lah, sangat kena ke dia dan tidak diduga dia bahwa secara psikologis dia mau disingkirkan begitu saja dengan pengkhianatan. Jadi Megawati melihat bahwa dia bukan saja sebagai turunan atau apa dari Soekarno, dia sebagai salah satu tokoh pemimpin, kurang akrab apa dia dengan Gus Dur? Kurang akrab apa? Saya menjadi saksi hampir tiap malam di Kebagusan. Saya juga menjadi saksi bagaimana dengan Gus Dur dengan Megawati, ya kan? Itu kok sampai bisa ditinggalkan Gus Dur dan dia jalan sendiri, yang sudah seia sekata dengan itu. Satu malam di rumahnya di Kebagusan, Megawati itu waktu kita lagi ngobrol-ngobrol di teras itu, dia bilang, "Panda, siapa lagi yang berkhianat ke kita ya?" gitu ya. Begitu dalam bahasa itu. Iya, dalam malam yang sepi, udah nggak ada hening, dia ngomong, "Nggak tahu aku jawabnya, nggak tahu aku jawabnya, tapi tetap aku ingat di dalam bukuku aku tulis itu. Siapa lagi yang mengkhianati kita, Pan?" gitu. Karena orang-orang yang kita percayai, orang-orang yang dekat, orang-orang yang itu dia berkhianat. Ya termasuk apa yang dilakukan oleh Jokowi, itu pengkhianatan. Bagaimana Jokowi itu mengusahakan mempengaruhi saya supaya saya tetap mendekatkan dia dengan Ibu Mega. "Mas Panda bicara sama Ibu. Mas Panda tolong bicara sama Ibu. Mas Panda, ini Luhut sudah diterima oleh Yusuf Kala, oleh siapa si Surya Paloh, tidak diterima oleh JK. Mas Panda tolong sampaikan ke Ibu biar Luhut bisa masuk." Itu berkali-kali, ya. Jadi biar sejarah lebih tahu bagaimana kemudian dari podcast kita ini, dari dialog kita ini, bagaimana story sebelum ini, dan orangnya masih hidup. Megawati masih hidup, Jokowi masih hidup, Luhut masih hidup, ini masih Luhut, gitu loh. Mas Panda udah bicara dengan ini. Kenapa Mas? Jangan lupa itu Ganjar, biar Ganjar didukung. Jangan lupa Mas Panda, biar Ibu ingat Ganjar. Kita nggak ada pilihan lain, pilihan kita Ganjar. Begitu ngomong ke saya. Nah dalam hal ini jadi ada diajari orang aku, kita nggak biasa nipu, ditipu sakit kali. Kita nggak pernah nipu, ditipu itu sakit, ya kan? Gimana nih? Kita biasa nipu orang, kita nipu, itu lebih sakit lagi tuh. Artinya ini hal-hal yang terjadi yang bukan tabu kita mau omongkan. Ini fakta, tanpa kita tambah, tanpa kita kurang. Nah ini menarik bang. Kita coba sedikit menetralkan tabu ini ya. Pendidikan politik kepada rakyat bang. Sejauh mana bisa kita memisahkan antara pengkhianatan dan strategi politik? Oh, itu sangat mudah. Sangat mudah. Bagaimana strategi politik dan pemisahan juga dengan makna pengkhianatan. Jadi strategi berpolitik itu kan sudah operasional. Karena ada kesepakatan, ada keinginan berkomplot, ada ingin menyatukan ide pikiran untuk memperjuangkan sesuatu gitu loh. Itu beda. Beda gitu loh. Nah, dalam hal ini kita lihat dari sisi mana
apa yang dilakukan dari sisi mana. Jadi sama itu dengan sekarang. Saya mendukung sekali omongan Jarod ini dari Ketua DPP PDI Perjuangan yang mengatakan nanti kalau ke daerah-daerah Jokowi siap dengan apanya ijazahnya, Iya. dikasih tunjuk juga ke ijazahnya. Itu kenapa betul dan saya dukung karena ijazah itu identitas dia bersama dengan identitas dia sebagai anggota PDI Perjuangan. Iya. Kalau di kantong dia, kantong gua kartu PDI sama kemudian KTP gua, gitu loh. Identity. Dia identity dia. Ini ya, gua nggak PDI lagi. Sudah keluar gua dari PDI. Nah, ini tanda gua udah keluar. Nah, begitu. Saya udah partai A, udah partai B sekarang. Udah mau saya dukung. Dulu memang saya dukung PDI Perjuangan. Dulu saya berikrar untuk PDI Perjuangan. Sekarang sudah enggak ya. Nah, sekarang aku udah beralih. Dia sendiri ngomong ke aku berkali-kali bagaimana Jokowi supaya mendukung Ganjar. Gak pernah keluar satu kata pun dia mendukung Prabowo. Tapi dalam perjalanannya gini juga Bang, rasa hormat Jokowi terhadap Bu Mega ini kan sering dipertontonkan. Mengawal Bu Mega dengan baret sebagai satgas, mencium tangan Bu Mega. Artinya itu murni. Iya, itu drama atau apa lagi itu? Itu kan akhirnya bisa kelihatan dari hasil akhir. Ternyata drama. Saya juga termasuk kena drama, ya kan? Saya kan terharu dong di Istana Merdeka. Bayangin di Istana Merdeka di ruang Jepara yang ada baliho apa itu, Mas Wanda jangan lupa ya ngomongin sama Ibu Ganjar, dia calon kita, jangan lupa ya Pan. Bayangin siapa yang nggak terharu Presiden Republik Indonesia mencalonkan dia. Apa ke saya, wah, hebat rupanya Panda ini gitu loh. Nggak tahu bancaan bohong. Aduh, iya dong. Aku pikir aku hebat. Oh, Mega percayakan apa Gus Dur, siapa si Jokowi percayakan ke saya. Iya. Jokowi minta tolong ke saya. Jokowi meminta saya, mengharapkan saya untuk mendukung. Wah, bunga-bunga lagi dah. Nggak tahu tinggal. Tapi kan ada juga pernyataan Andi Wijayanto yang Iya, itu Jokowi, mengingat kembali nih ya. Iya. Ini masih relate nggak menurut Bang Panda saat ini ya? Izin kita bacakan. Pernyataan yang pernah diungkap oleh Andi Wijayanto ya dalam sebuah diskusi dikutip oleh CNN. Dia menuturkan bahwa Pak Jokowi memprediksi satu, Prabowo Subianto akan memenangkan Pilpres. Bisa dibilang terbukti. Terbukti. Dua, PSI akan lolos masuk ke parlemen. Nggak terbukti. Nggak terbukti. Suara PDIP akan turun atau nyungsep. Nggak terbukti, orang juara satu kok kemarin. Iya. Iya. Ini masih, ini masih kita kira tegas-tegas aja Bang, saya izin. Masih menjadi misi Pak Jokowi nggak sekarang? Masih Menurut Bang Panda? masih apa? Masih menjadi misi Pak Jokowi nggak sekarang? Misi. Iya. Soal 3 hal yang diungkapkan Andi Wijayanto ini. PDIP akan jungsep. Agak relevan. Nggak ada. Nggak, kalau mau dibilang nyungsep apa nyungsep. Faktanya juara satu kemarin. Malah ini kita bersyukur dia senang ini keliling ini. Oh, mau bersyukur? Bersyukur lah. Kenapa? Dia mengingatkan kader-kader PDI Perjuangan contoh soal ini dia pengkhianat itu. Bersyukur dong. Kok kau belum pernah lihat tampang pengkhianat itu yang dulu setia kepada Ibu Mega, yang dulu setia kepada PDI Perjuangan sekarang ini. Apa nggak kepengen mereka datang menonton itu lucu-lucu ini gitu loh. Ya aku sendiri hati kecilku bersyukur moga-moga dia sehat gitu loh. Iya, karena keliling Indonesia itu Iya, mesti sehat-sehat loh Bang. Aku harapkan dia sehat gitu loh. Stamina. Biar dia betul-betul tunjukkan dan rasakan. Dan itu yang saya katakan tadi, tidak ada orang selama riwayat PDI Perjuangan yang keluar dari PDI Perjuangan bisa sukses dalam karier politiknya. Abang yakin itu betul? Loh, ini Berlaku, fakta. Lo fakta. Oke.
Oke, fakta Ada yang Laksamana Soekardi, ada Arifin Panegoro, ada banyak contoh. Almarhum Roy BP Jani. Roy Bebeyane, banyak contoh gitu. Jadi kita bukan berteori-teori atau bersentimen-sentimen, enggak gitu loh. Oke. Ada kejadian-kejadian yang memang fakta gitu loh. Ini berlaku apa ya saya bilang ya? Apa bukan fakta ya sih, fakta tapi tanda kutip kutukan ya Bang ya? Atau gimana ngeliatnya Bang? Apa ya? Gak usah sampai ke soal kutukan lah. Kutukan itu ada semacam satu apa yang hakiki, negatif. bukan semacam satu penghukuman, Oke. ya kan, atau kutukan. Kita nggak usah berteori-teori, faktanya aja. Dan tadi fakta-fakta itu terbeber. Dalam karier politik itu sekarang bagaimana? Udah kemana dia? Ya kan? Demikian juga yang dialami oleh Roy Bebeyanis, ya, kemudian oleh Sopan Sopian, kemudian Suko Waluyo, Laksamana Soekardi. Ini jagoan-jagoan ini pada zamannya. Paten-paten ini. Jago, berani-berani jagoan ini gitu loh. Bagaimana? Jadi bukan juga mau mengkultuskan atau memitoskan tokoh Mega. Inilah yang dialami oleh Mega. Dan pengalaman dia cukup pahit memimpin ini partai. Dia itu yang perempuan dulu dari Medan itu, ada perempuan itu menjadi bendahara. Iya. Ya kemana-mana Mega dia tetap ada itu. Oke. Terus bagaimana orang-orang yang betul-betul sangat dekat dengan dia, bersama dia, suka duka dengan dia, meninggalkan Mega. Itu ada beberapa orang yang terjadi. Tapi satu hal yang saya kagum ya, Mega itu nggak pernah menjelekkan orang, ngenyek orang atau itu. Kuperiksa seluruh kamus perpustakaanku nggak pernah, atau merendahkan atau menihilkan, enggak. Bahwa dia mewarisi tuah Soekarno, ya. Bahwa dia kemudian mendapat mendapat keberuntungan, dapat kebahagiaan, dapat ini hal-hal yang positif baik untuk bangsa dan negara ini, ya. Gitu loh. Pertanyaan berikutnya Bang. PDIP adalah partai yang besar yang sudah melewati dinamika, gempuran, soliditas, semua sudah dialami lah sampai ke akar rumput. Mungkin sakit tadi itu dirasakan waktu Jokowi itu pindah haluan bukan mendukung Ganjar. Pasti ke akar rumput pun marah waktu itu kan Bang. Kita flashback sedikit. Iya. Abang pun juga pasti merasakan itu sebagai senior. Sampai detik ini, menurut Bang Panda, masih ada nggak rasa sakit itu, jiwa marah itu sampai ke akar rumput kepada Jokowi? Tapi kalau saya tangkap dan saya ngomong ke saya ini, saya pikir PD Perjuangan ini sudah sangat dewasa. Dalam kenapa berani tidak dengan gegabah saya katakan sangat dewasa, mereka sudah mengalami pengkhianatan, sudah merasakan pengkhianatan langsung, baik dari Suryadi, ya, baik dari Arifin Panegoro, Sopan Sopian, ya kan, Roy Bebeyanis, ya kan, Murdaya Pung, yang cukongnya Pondok Indah Mall, gitu. Jadi tidak hal yang ini lagi mengenai pengkhianatan ini. Artinya di masyarakat termasuk di lapisan bawah tidak sesuatu yang mengagetkan atau membuat terheran-heran, tidak gitu loh. Jadi tidak terlampau gegabah kalau katakan Megawati itu udah kenyang dengan pengkhianatan. Dan kemudian masa PD Perjuangan juga sudah sangat biasa melihat pengkhianatan. Dan sudah bisa langsung bersikap mengenai itu.
Dan kemudian hebatnya PDI Perjuangan tidak ada menyerang pribadi, tidak ada menyerang apa itu, bukan soal pribadi aja, menyerang kemudian keterkaitan sentimen, ya apakah suku, agama dan sebagainya gitu loh. Lebih kepada saat diberi amanat Iya, jabatan. Iya. Solid tuh Bang berarti ya. Iya. Solid udah selesai tuh masalah sakit hati apa dendam kayak gitu. Sudah solid. Udah lewat gitu, Bang, ya? Maka dengan kunjungannya Jokowi ini, Nah itu mau terakhir ke situ Bang. dari kunjungan Jokowi ini, terus terang Indonesia. hati kecil dari orang-orang PD senang juga. Yang mana lah tampangnya yang mengkhianati Mega itu. Iya, mereka lihat, bayangkan dia tinggal di Pematang Siantar, lewat mobilnya si Jokowi yang dulu muja-muja Megawati di Siantar, dan sekarang dia lewat, apa nggak kepengen nonton di trotoar itu? Iya pengen nonton lah. Yang mana lah itu? Yang mana? Mana dia? Udah sehat dia. Maka ini mahal ini perjalanan Jokowi ini. Kalau saran aku orang PDI Perjuangan, kalau pimpinan, saya mengusulkan untuk nambah anggaran, nambah biaya, bantu. Iya. Inilah sikap gentleman politiknya PDIP. Oh iya. Karena begini, kuncinya sederhana, sudah lewat. Dia sudah masa lalu. Ngapain ditangisi lagi? Gitu loh. Jadi buat PDI Perjuangan, Jokowi ya masa lalu. Mau bikin apa dia, urusan dia lah itu. Mau bikin partai apa, urusan dia lah itu. Walaupun di luar sana banyak pengamatan yang menilai Pak Jokowi ini turun gunung, mau tanda kutip menabuh genderang perang kembali kepada PDIP, nggak keganggu, nggak terusik Bang. Nggak terusik lah. Dan tidak nyambung. Tidak nyambung Gitu loh. Jadi karena dia sudah memposisikan dirinya, apa itu, yang bermusuhan dengan PDI Perjuangan. Dia memposisikan dirinya. Aku tidak teman kalian lagi, aku udah keluar, aku udah ini, anakku pun sudah aku ini kan, sebagainya itu. Cuma itu yang saya bilang tadi, ada orang bilang dia kok nggak sayang sama anaknya, kok dipaksakan kayak di ini kan. Karena dia, Jokowi mengatakan ke aku, Gibran itu udah dewasa Mas Panda. Gitu. Loh tapi dulu kenapa waktu itu aku ngomong anak ingusan? Ya. Iya. Viral itu Bang. sempat Viral itu Bang. juga itu. Iya kan anak ingusan. Pada akhirnya waktu itu Gibran bertemu Abang Li Cibinong kan. Iya, dan salaman. aku kasih sama Gibran, kau mesti perlu banyak belajar, Iya. mesti banyak pengalaman. Ya om, gitu kan. Maka aku bilang kau anak ingusan, aku bilang nanti ketemu bapakmu juga aku mau bilang sama bapakmu, kau masih anak ingusan. Ya Pak, ya om gitu dia. Ya om. Dan aku sendiri terbuka, tidak di belakang punggung, gitu loh. Kepada Jokowi juga anakmu ini masih anak ingusan, gitu loh. Jadi hubunganku dengan dia itu ya gimana ya, artinya sukar diapakan lah. Bang, ada satu hal yang jadi pertanyaan publik juga mengangkat bahwa Presiden Joko Widodo ini merupakan kader partai PDI Perjuangan dan sudah memimpin Republik 2 periode 10 tahun. Pertanyaan publik, kadang ada nggak sih sampai hari ini orang-orang yang di PDI Perjuangan masih menjadi pendukung dia? Ini karena dia berkuasa cukup lama loh Bang, 10 tahun. Iya. Bagaimana Bang melihat di tubuh PDI sendiri, PDIP sendiri? Kalau yang saya baca, kalau saya lihat, dan juga soal juga sifat dan karakter, mereka begitu mengetahui mereka mengkhianati Mega, mereka tidak loyal lagi, mereka tidak mengapakan. Saya pikir terjadi satu proses kimia yang begitu cepat. Itu terjadi. Tidak ada yang kemudian dia tetap masih mengekor dengan dia. Enggak. Saya bukan juga mau meramal atau menduga-menduga, yang enggak. Itu sudah automatically. Gitu loh. Itu sudah, artinya saya yakin bahwa dengan sifat anggota-anggota PDI Perjuangan yang
begitu loyal kepada ketua umumnya, loyal kepada kepemimpinannya Mega, loyal juga kepada falsafah dan pola hidup yang diajarkan politik Soekarno. Saya pikir ini semua jaminan perekat yang memberikan kekokohan. Lihat aja, ini partai ideologi, beda dengan partai pragmatis. Orang keluar dari Golkar jadi Nasdem, orang keluar jadi Gerindra, orang keluar jadi PD Perjuangan nggak ada, orang keluar ke laut. Lo yang nggak ada. Disitulah tua Soekarno. Tua Soekarno di situ. Lo ini fakta, bukan retorika atau provokasi atau apa, enggak. Begitu bertentangan dengan Mega, keluar dari Mega, langsung. Lihat aja perjalanan tokoh-tokoh yang pernah di PD Perjuangan, kemudian keluar dari PD Perjuangan. Gitu loh. Tapi sebagai pendidikan politik juga buat masyarakat yang menonton ini Bang Wanda ya. Artinya ketika bergabung kepada PDIP bukan berarti langsung kekunci secara solid atau seperti apa? Biar paham rakyat melihat ini Bang. Maksudnya mengapa dengan PDI apa? Jadi ketika rakyat luar sana, anak muda mungkin yang melek politik ingin bergabung dengan PDIP, jadi langsung ada kesetiaan solid sampai mati atau seperti apa, ngelihatnya seperti apa Bang? Biar nggak dianggap sebagai pengkhianat. Enggak, kalau mereka melihat dan mempelajari ideologinya, filsafatnya, program kerjanya, doktrinnya, saya pikir buat anak-anak muda menarik dan banyak tokoh-tokoh muda yang ini. Dan kemudian juga saya juga harus bersaksi waktu kampanye Pilpres yang lalu itu pengorbanan dari anggota cukup besar. Ada yang di Jakarta Utara sampai jual sepeda motornya untuk memenangkan Jokowi. Ya, Jokowi juga harus sadar itu bagaimana banyak pengorbanan terhadap dia, gitu loh. Wow. Lo untuk orang yang masih hidup itu yang menjual sepeda motor untuk bagaimana mendukung kampanye dia, gitu loh. Aku terharu tuh waktu dia cerita sama saya. Ceritanya bukan sekarang ini dulu, waktu saat-saat itu. Yang artinya rasa dikhianati ini yang Bang Pandan dan PDIP klaim terhadap Pak Jokowi nggak cuma dirasakan di elit aja, di akar rumput pun akhirnya merasakan itu secara merata. Iya, maka itu saya memohon jangan terlampau, artinya bukanlah memohon penghukuman atau pembalasan terhadap pengkhianatan itu jangan ditimpakan kepada mereka pelaku-pelakunya, gitu loh. Artinya kita minta diampuni lah, diapakanlah mereka, gitu loh. Karena kita udah lihat faktanya, korban daripada itu kita udah lihat tanpa menyebut nama aku, tanpa udah itu banyak yang jadi korban, gitu loh. Karier politiknya, bisnisnya, apanya semua, gitu loh. Jadi bukan mengapakan mensakti-saktikan Mega atau sekarang enggak. Artinya buat Mega sendiri pun ada juga ketentuan, termasuk buat anak-anaknya, Puan Maharani, Prananda, segala macam. Mereka juga harus juga setia kepada ajaran Soekarno. Jangan juga terlibat di hal-hal yang tercela. Oke. Iya dong. Jangan menjadi seperti kartu bebas karena anaknya Mega, karena putranya Mega. Enggak juga. Mereka juga mempunyai tanggung jawab disiplin yang kuat. Mereka harus bisa menjadi contoh. Mereka harus bisa menjadi teladan. Gitu loh. Sekarang kan eranya digital di mana banyak penyebaran informasi yang salah ya Bang. Ya. Apa yang Bang pada harapkan dari diskusi kita ini kepada rakyat di luar sana tentang pendidikan politik dari sejarah PDIP, tentang pengkhianatan? Saya pikir ya pendidikan yang paling sakral dan paling bermanfaat yaitu kesetiaan, loyalitas, dan kemudian jangan berbohong. Ini menyangkut moralitas soalnya Bang. Soal
kebohongan kan moralitas. Iya, Itu iya. hal yang penting sebagai Iya, itu yang seorang saya bilang. pemimpin, Iya, itu seorang yang manusia gitu. Ya nggak, itu saya bilang jangan berbohong. Kalau sampai berbohong itu dianggap satu hal yang biasa, tidak menggetarkan nurani, wah udah gila tuh. Padahal kebohongan itulah yang menjadi malapetaka terhadap seseorang akan nasibnya, apalagi dalam politik gitu loh. Janganlah berbohong, hindarilah dari kebohongan gitu loh. Banyak yang menyebut agenda keliling Pak Jokowi ini PDIP terlalu reaktif. Kalau saya terus terang nggak juga reaktif, malah kita bersyukur. Bila perlu kita kalau ada bantuan dana kita bantu dananya. Kita berterima kasih. Iya, Bang, menyebut sebelumnya. Dia pamerkan ke seluruh rakyat Indonesia sekarang, ini aku loh, lagi masalah ijazahku gitu. Ini loh kartu anggotaku PDI Perjuangan. Aku keluar dari PDI Perjuangan. Waduh, cantik sekali. Sebenarnya kita mesti keluar miliar-miliar ini supaya dia lakukan itu. Ini kita kagak keluar duit. Loh, nggak keluar duit kita. Dia lakoni. Coba dia mau kemana? Ke Palu, dia mau kemana? Ke Lampung. Infonya ke Lampung. Ke mana? Ke Lampung. Lampung. Infonya ke Lampung. Rakyat Lampung. Aku dulu PDI Perjuangan loh. Dulu aku paling setia dengan Ibu Mega. Sekarang aku khianati dia. Ini kartuku. Udah kuserahkan sama Sekjen, sama Hasto. Siapa yang gak senang? Loh iya dia. Malah dia berpergian ini. Kita nggak keluar uang, kita nggak keluar tenaga. Dia campaign. Here I am. Akulah yang keluar dari PDI Perjuangan. Akulah yang menikmati jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Sekarang gue tinggalkan. Mau kenal? Akulah itu. Waduh. Jadi penting ini menurut Abang ya. Penting dong. Agenda ini. Iya, aku terus hati kecilku terima kasih. Waduh, langkah strategis ini. Ini kalau mau seri kedua penipuan nggak tahu aku. Ya kan itu pura-pura apa nggak tahu lagi aku. Dan Bang Panda kan juga salah satu sebagai mentor Pak Jokowi. Saya teringat kembali nih, 3 bahaya kekuasaan. Iya. Yang Pak Jokowi itu mencatat betul. Iya. Berdasarkan cerita Bang Panda, ada juga di buku. Terkejut badan, dendam kekuasaan, dendam kemiskinan. Menurut Abang, apakah itu masih ada di karakter Pak Jokowi sekarang ini? Walaupun dia sudah lengser dari presiden 2 tahun yang lalu. Bukan masih ada, itu kan melekat. Melekat itu nggak ini lagi, udah bahagian dari apa dia. Iya kan? Wah, keras sekali. Iya, udah bahagian daripada ini. Itu nanti akan kalau dikatakan tidak dari pembuktian. Kemudian apa, Bang? Ya dari pembuktian dari gaya dia, hidup dia, berpolitik dia, ya sepak terjang dia. Jangan lagi apa mencela-mencela lagi tanya sama yang mau nanya gitu kan. Gak gitu lagi. Terus apa lagi? Gak bikin reaksi-reaksi yang agak konyol-konyol aku lah. orang kampung gitu. Saya bukan siapa-siapa, saya orang kampung. Makin merendah gitu dia makin tambah ketahuan. Sekarang situasi udah berbalik. Tambah bikin begitu orang kata dia terharu. Dia bilang ngaku dia orang kampung. Kagak. Nah lo, mulai dia keluarkan lagi jurusnya. Nah lo, gitu. Kalau bicara jujur, yang mencintai PDI Perjuangan, yang betul-betul pernah membesarkan dan memenangkan Jokowi, itu terima kasih dengan keliling-keliling ini dia. Moga-moga dia sehat dalam perjalanan gitu loh. Iya kan? Justru terima kasih ya. Iya dong. Dia memamerkan dirinya. Mau nanya ijazah? Asli loh aku punya. Kartu anggota PDI Perjuangan udah aku balikin. Tapi Bu Mega nggak mau terima. Ngerti gak? Iya. Dan PDI Perjuangan nggak punya beban. Nggak punya beban? Nggak punya beban dong. Beban apa? Nggak ada beban. Aduh janganlah ya, kita atur lah. Dia mau datang ke mana dia? Ke NTB. PDI Perjuangan NTB ya, semua kumpul. Hati-hati jangan komentar. Diam-diam ya. Jangan ada kriuk, jangan terpancing. Gak ada. Gak ada tuh Bang ya? Datangnya datang aja gitu iya, ya? datang happy-happy gitu loh.
Kayaknya lucu-lucu ini yang datang gitu loh. Ya senang lah. Kalau bukan PD Perjuangan tidak akan seperti ini. Apa ya? Nggak tahu aku. Gimana? Dengan proses panjangnya PDIP berdiri ya, Bang. Oh ya, ini kedewasaan. PDI Perjuangan itu tidak ada pembalasan. Pembalasan dendam nggak ada. Jadi ada tata krama. Di politik juga begitu. Ada peradaban. Ada. Sekarang coba bisa bayangkan seperti seorang Jokowi yang berkali-kali mengatakan ke saya dukung Ganjar. Terus berbalik tidak jadi dukung Ganjar. Apa kami bertengkar? Apakah kami ribut? Apa maki-maki? Kagak. Apa kemudian dia sakit hati? Kagak. Aku sakit hati? Enggak. Tapi dalam kesenyapan itu kok diam-diam. Gitu loh. Mas Panda, saya nggak terus ke sana lagi loh. Saya mau sama Prabowo, Mas Panda. Loh, kenapa? Aku kan anakku mau jadi wakil. Oh ya udah, selesai. Nah, sebagai pendidikan politik lagi sama rakyat penting saya tanyakan, mungkin saya sedikit mewakili rakyat di luar sana, Bang Darman juga ya, pendidikan politik itu biar ngelihat perseteruan yang kayaknya nggak ada habisnya ini antara Pak Jokowi mantan kadernya PDIP dengan PDIP ternyata tidak sekeras itu. Ya. Sebenarnya ya tidak ada yang katakanlah merasa bersalah atau guilty feeling, kita abaikan, kita ini kan. Malah sekarang PDI juga harus bertanggung jawab. Bagaimana Jokowi ini selama 10 tahun. Apa saja kesalahan-kesalahan yang dia bikin, PDI mesti nggak bisa cuci tangan. Wah. Nggak bisa cuci tangan, bertanggung jawab. Harus juga memang yang harus salah diakui salah. Memang dia siapa menduga kelakuannya begitu, siapa nggak menyangka begitu. Apalagi nanti kalau terungkap masalah tuduhan-tuduhan macam-macam. Bentuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama pemerintahan Jokowi, PDI Perjuangan juga ikut tanggung jawab. Gitu loh. Bahwa terhadap katakanlah tindakan-tindakan yang salah yang dilakukannya itu bahkan mungkin juga menjadi pidana, itu tetap harus dipertanggungjawabkan. Gitu loh. Harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Gitu loh. Okay. Jadi kalau nanti terbongkar, terungkap, pada periode 10 tahun itu terjadi korupsi, keterlibatan korupsi seperti yang diakui oleh beberapa yang maju di pengadilan, itu urusan hukum. Iya. Dan PDI Perjuangan tidak bisa cuci tangan, harus membantu penegak hukum. Ya. Gitu loh, harus membantu penegak hukum. Gitu loh. Jadi jangan jadi cengeng, jangan jadi ini gitu loh. Jangan karena kita nggak dapat apa-apa kok. Kita nggak ada hasilnya tuh. Apapun ceritanya, memberikan nasihat, informasi, itu juga membantu. Demi penegakan hukum. Ya, itu. Kami harus menaruh hormat sama Bang Panda khususnya loh. Karena menurut saya pribadi, dari semua kader PDIP dan simpatisan PDIP, baru Abang yang mengucapkan kalimat seperti ini. Bahwa PDIP juga harus bertanggung jawab di masa 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Terlepas dari kesalahan atau tidak. Iya. Saya pikir wajib harus bertanggung jawab gitu loh. Tidak bisa lepas. Karena apa? Karena pada waktu itu ibarat kata akulah contohnya. Aku ikut membentuk dia kok. Yes. Aku ikut mengajari dia. Di Medan itu 3 hari itu aku ajari dia. Aku bawa ke sekolah-sekolah, aku bawa ke ini, diskusi panjang gitu loh. Belum lagi waktu jadi gubernur DKI Bang ya. Iya. Di Suropati. Iya. Apapun, dalam situasi apapun, moralitas. Yes. Itu keberadaban. Itu utama. Kemudian kejujuran. Jauh dari kebohongan. Gitu loh. Inilah harta karun yang diberikan Tuhan ke kita, kepada manusia-manusia yang beradab. Yang punya tata krama, yang punya tepos liro, yang punya adat istiadat. Maka kita tanpa untuk
mengapakan memitoskan, apalagi saya yang pernah 2-3 kali dipenjara karena Soekarno, Universitas Bung Karno, saya karena pengikut Soekarno dipukuli tentara segala macam. Saya tidak memitoskan Soekarno. Tuahnya Soekarno itu ada. Tuahnya itu dalam bentuk contoh pengajaran, ideologi, falsafah. Dia kasih kita Pancasila, nggak main-main itu. Gitu loh. Perenungan dia, pergumulan dia terhadap bangsa ini, nggak main-main. Itu kita harus berterima kasih, gitu loh. Bangsa ini bisa mendapat seorang Soekarno. Nah sekarang tuah dia itu ada. Apa itu tuah dia? Bentuk peradaban atau contoh-contoh soal atau contoh-contoh kehidupan yang ditiru, bukan untuk dikhianati. Beda gitu loh. Jadi apa yang terjadi ini sekarang, PDI ikut bertanggung jawab. PDI ikut menanggung semua, memikul itu. Nggak bisa PDI cuci tangan, nggak bisa. Gitu loh. Itu pemahaman saya. Dan menjadi refleksi besar juga di mana moralitas itu di atas segalanya, termasuk di dalam langkah-langkah strategi politik yang dianggap bisa berpotensi menjadi kemenangan. Iya. Apalagi sebagai salah seorang pendiri PDI Perjuangan, saya mempunyai kewajiban moral untuk mengingatkan ini gitu loh. Ya kan? Bagaimana partai ini dibesarkan, bagaimana partai ini betul berkutat kepada ideologi, tetap memegang janji partai. Oh, iya. Itu ada semua, tata keramanya ada. Ini pesan dari salah satu senior PD Perjuangan kepada kader-kader PDP di luar sana yang mungkin ada mendapat kesempatan untuk memimpin bangsa ini seperti Pak Jokowi. Oh iya. Iya dong, Bang, ini akan menjadi catatan khusus ini. Iya, kita mengharapkan dengan kepemimpinan itu jangan sampai disalahgunakan gitu aja. Ya kan? Bersikaplah kesatria. Iyalah. Terima kasih Bang Pandan Ababan. Kita akan diskusi lagi di kesempatan berikutnya. Luar biasa tadi pendidikan politik, sejarah dan juga pesan, termasuk juga pendidikan soal. Saya underline tadi tentang tuah Soekarno. Silahkan kirim komentar. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka.